Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua kan? Iyalah, di tengah pandemi yang luar biasa ini, di tengah suasana yang agak sangat tidak mengenakan. Alhamdulillah lah. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Semoga rezeki kita nggak berkurang-kurang, terus mengalir lancar seperti air. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang nih, ya, saya habis ganti data kependudukan. Jadi kan kemarin saya KTP saya KTP daerah tuh, daerah Lampung Selatan. Nah, sekarang udah Tangerang Selatan. Jadi dari selatan ke selatan. Oke, langsung aja ke caranya. Jadi ketika teman-teman mau pindah alamat di KTP, itu langkah pertama yang harus teman-teman lakuin itu cabut berkas. Apa yang dinamakan cabut berkas? Cabut berkas adalah jadi teman-teman datang ke Dukcapil alamat awal teman-teman. Misalkan kayak saya dari Lampung Selatan pengen pindah ke Tangerang. Nah, langkah pertamanya yang harus dilakuin adalah saya datang dulu ke Dukcapil Lampung Selatan untuk cabut berkas. Nah, kalau kita sudah cabut berkas, kita akan menerima namanya SKP WNI. Surat tuh, berbentuk surat. Ya, namanya SKP WNI sekali lagi. Nah, setelah kita datang ke Dukcapil alamat awal dan mendapat surat SKP WNI, kemudian kita datang ke Dukcapil tujuan atau alamat tujuan yang akan menjadi alamat baru kita. Misalkan saya kan dari Lampung Selatan ke Tangerang Selatan. Setelah saya berproses cabut berkas dari daerah, kemudian saya ke alamat selanjutnya yang di Tangerang Selatan. Nah, terus saya datang ke kecamatan yang di alamat tujuan. Mencari informasi. Nah, setelah datang ke alamat tujuan, saya ternyata dapat informasi di situ. Membuat KK dan KTP-nya itu melalui online. Online alamatnya ada tuh yang buat di pendaftaran online KTP dan KK, pindah datang di daerah Tangerang Selatan. Setiap daerah beda-beda alamatnya sih, beda-beda, macam-macam, nggak sama. Kemudian setelah kita mendapat SKP WNI dari alamat yang pertama, terus kita datang ke alamat tujuan, salah satunya misalkan ke kecamatan, untuk mencari informasi. Akhirnya saya dapat informasi untuk membuat KTP dan KK baru adalah melalui pendaftaran online. Nah, langsung saya mendaftar online sesuai alamat yang melayani untuk pembuatan KK itu, KK dan KTP maksudnya. Saya mendaftar online tuh. Syaratnya di situ ada SKP WNI, KK, KTP, dan alamat yang baru. Ya, banyak alamat yang baru. Caranya misalkan teman-teman
numpang KTP di saudara atau pasangan. Misalkan teman-teman dari daerah dapat pasangan istri atau suami orang Tangsel, nah bisa numpang di kakak itu. Terus kalau ada ijazah, terus kalau ada apa namanya tuh, AJB itu sejenis tanda bukti jual beli tanah atau lahan atau rumah lah, sejenis itu. Nah, teman-teman mendaftar online tuh, mendaftar online pagi-pagi. Di situ ada panduannya tuh, setelah dibuka alamatnya tuh, alamat yang melayani itu, nanti di situ ada panduannya. Nah, singkat, setelah teman-teman mendaftar online, nanti teman-teman akan dapat namanya SKD WNI. Setelah melalui pendaftaran online itu akan dapat SKD WNI melalui email. Setelah mendapat SKD WNI dari email, teman-teman klik download, terus di print, terus bawa lagi ke kecamatan daerah tujuan. Nah, nanti yang harus perlu diserahkan ke kecamatan yang tempat mau buat KTP baru itu sama kakak baru. Biasa KTP lama, terus kakak yang mau ditumpangi, KTP yang mau ditumpangi, terus ijazah ya. Tapi saya kemarin nggak pakai ijazah sih. Ada yang bilang juga harus pakai ijazah asli, tapi saya nggak kemarin, nggak pakai ijazah asli. Intinya cukup KTP, kakak, SKP WNI yang dari alamat sebelumnya, terus SKD WNI yang setelah daftar online. Udah itu aja. Nanti diserahin itu semua, nanti biasanya dikasih nomor telepon sama petugasnya. Nanti kalau udah jadi ditelepon. Kalau kakak nggak lama, sebentar juga jadi kalau kakak sebentar juga. Tapi kalau KTP saya sendiri ini sekitar seminggu lebih, 10 hari lah kalau nggak salah. Tergantung sibuk apa enggak di sananya. Tapi nggak lama kok. Dan yang pastinya teman-teman nanya, ada biaya nggak yang harus dikeluarkan? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya paling biaya buat ongkos bensin, buat ngisi motor kita, sama fotokopi itu aja. Selebihnya nggak ada biaya. Jangan lewat-lewat calo lah, jangan lewat-lewat calo. Rugi. Saya aja kemarin nanya sama calo nih ya. Nanya sama calo, bang, nyetak KTP berapa nih, saya syaratnya udah komplit, 500.000. Astagfirullahaladzim, zaman corona begini 500.000, kacau. Jadi mendingan kita urus sendiri daripada kita ke calo-calo. Akhirnya kalau udah selesai ngurus sendiri begini, kita pede karena bukannya sulit, tapi kita belum paham. Memang ketika kita belum paham, bingung nih, rumit amat nih daftar online segala macam, ribet. Tapi enggak. Nanti ada panduannya, nanti gampang orang saya yang begini aja bisa. Apalagi teman-teman ya. Pokoknya gampang. Pokoknya itulah pengalaman saya. Sekali lagi jangan pakai calo, urus aja sendiri. Oke, mungkin itu aja lah, mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.